Aduh, gawat-gawat. Saya terlambat. Terpaksa harus ekstra cepat ini. Halo, selamat pagi. Dengan Gojek? Iya mas, saya minta jemput nih ojek nih. Inilah awal mula Gojek berdiri. 160 8009. Gojek yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim sebagai layanan call center untuk menghubungkan konsumen dengan kurir, pengantar barang dan ojek. Oke. Perusahaan ini bertransformasi jadi fenomena teknologi setelah meluncurkan aplikasi mobile pada tahun 2015 yang kemudian berkembang menjadi ekosistem layanan on-demand terbesar di Indonesia. Yang ke-12, saya manggilnya Mas saja karena masih muda, Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Popularitasnya semakin melejit ketika dirinya dipercaya menjabat sebagai menteri dan dikenal luas dengan julukan Mas Menteri. Kami semua sudah tahu bahwa Namun kini keadaannya berbalik. vonis kemarin dan Nama yang dulu dipuji karena inovasi dan gebrakannya kembali jadi sorotan. fakta jahat dan di dalam dakwaan termasuk saya. Kali ini karena menghadapi tuntutan berat yang mengejutkan publik. Ada bukti, ada meeting. Gempar dari pengadilan Tipikor Mau soal kuning dengan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai pernah berdiskusi ngobrol 9,3 triliun yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim betapa runtuhnya. Jadi terima kasih atas yang kini memasuki babak akhir yang dramatis. yang benar-benar meruntuhkan dakwaan. Semoga keadilan ada bagi saya dan semua terdakwa di dalam kasus ini. Tuntutan jaksa super berat pada Rabu 13 Mei 2026. Jaksa penuntut umum atau JPU resmi menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti fantastis sebesar 5,68 triliun. Jika tidak dibayar, hukuman kurungannya ditambah 9 tahun. Mendengar tuntutan tersebut, tangis Nadiem pecah di persidangan. Nadiem mengaku kecewa dan merasa dikriminalisasi atas niat baiknya memajukan pendidikan. Jadi sangat jelas sekali kalau Kubu kita hukumnya juga memprotes angka kerugian negara hasil audit BPKP yang dinilai direkayasa. sangat jelas sekali kalau kita mendengar tuntutan. Sebenarnya kami berharap tuntutan ini disusun secara profesional, taat asas dan akurat. Ya. Nah, nanti kami akan menjawab dalam pledoi untuk menunjukkan bahwa dakwaan ini benar-benar disusun karena ketidaktahuan, ya, kemampuan mengetahui apa persoalan yang diperiksa untuk dijadikan dasar adanya perbuatan korupsi. Jadi karena ketidaktahuan, maka kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan misinterpretasi tersebut, itulah yang dijadikan dasar. Contoh tadi, sudah notoire faite. Notoire faite itu adalah fakta umum bahwa founder tax itu dikenakan kepada saham pendiri. Tapi tetap tuntutan menyatakan bahwa founder tax tersebut adalah pajak penjualan. Notoire faite, ya, stock split, bahwa penambahan saham itu adalah suatu tindakan yang berasal dari stock split dengan nilai yang sama. Penambahan penilaian daripada nilai saham yang dimiliki oleh Pak Nadiem, ya, yang meningkat karena adanya penentuan harga IPO, itu dikatakan sebagai
penambahan kekayaan hasil korupsi. Itu kan rahasia umum, ya. Rasanya anak sekolah SMA sekarang sudah mengetahui bahwa peningkatan harga saham karena adanya perubahan harga saham di bursa itu adalah peningkatan kekayaan karena adanya kenaikan harga saham, bukan dari hasil korupsi. Nah, hal-hal seperti ini sangat membahayakan proses penegakan hukum. Tangis Nadiem pecah di ruang sidang. Mantan Mendikbudristek dituntut 27 tahun penjara. Sambil memeluk istrinya, Nadiem tampak meneteskan air mata. Setelah itu, memeluk ayahnya dan juga ibunya pada Rabu 13 Mei 2026. Suasana sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meledak haru. Satu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim tak kuasa menahan air mata. Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara pasti saya ambil. Karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa, saya sakit hati, saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu patah hati karena saya cinta kepada negara ini. Jadi saya tidak menyesal. Dan terus terang, harapan saya dan harapan banyak sekali masyarakat kayaknya pada saat ini adalah tuntutan bebas. Tapi sebaliknya yang terjadi, hukuman terberat dilemparkan ke saya. Terberat. Saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kenapa. Sebelum sidang, para driver ojol datang menemui Nadiem Makarim bukan untuk protes, melainkan untuk bilang terima kasih atas aplikasi ojol yang dibuat Nadiem. Rianto, salah satu driver, mengatakan gara-gara Nadiem, perekonomian keluarganya berubah 100% dari sebelumnya. Bapak pahlawan ekonomi saya, Pak. Sejak saya dari pangkalan ojek di pangkalan itu, saya utang rokok aja nggak dipercaya. Setelah Bapak angkat derajat saya utang rumah pun bisa sekarang. Amin. Makasih Pak Nadiem. Rianto menambahkan jika dirinya tidak pernah bisa dipercaya berhutang, namun sekarang sampai rumah pun bisa menyicil berhutang karena punya aplikasi Gojek. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap mendukung pahlawan saya. Gimana udah rencana umroh? Ikut nggak? Aduh, insya Allah. Ikut ya? Maunya sih gitu. Kelihatan kalau saya bilang ikut kan berarti saya mendoakan proses cepat selesai. Aduh. Jadi ada berapa yang dapat kemarin? 70. Semuanya Gen 1. Ya. Dan juga berbagai mitra sebagai bentuk syukur. Bahkan urunan memberangkatkan mitra pertama untuk umroh. Karena kondisi kesehatan dan demi kemanusiaan, hakim akhirnya mengabulkan pengalihan status Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah di Dharma Wangsa dengan gelang pelacak elektronik. Nggak boleh kemana-mana dan hanya untuk sidang atau perawatan di rumah sakit. Kalau datang hari ini masih pakai alat detektor nggak Pak? Masih. Boleh dilaksanakan Pak? Ini berarti selama 24 jam dipakai Pak? Iya, nggak bisa dilepas. Saya mungkin juga mau terakhir menyebut
keprihatinan saya ya mendengar kondisi BAM kemarin. Itu sangat menyedihkan buat saya bahwa orang yang sama sekali tidak bersalah itu bisa divonis 4 tahun. Saya hanya kaget dan shock bahwa IBAM tidak diputuskan bebas kemarin. Itu suatu hal yang buat saya sangat tidak masuk akal. Sementara para rider Gojek mengawal mobil tahanan yang membawa Nadiem Makarim, pendiri Gojek, ini ke Dharma Wangsa sebagai tahanan rumah. Ratusan, bahkan ribuan para rider Gojek mengawal Nadiem Makarim ke rumahnya, Jalan Dharma Wangsa. Terlihat tampak mobil tahanan berada di tengah rider Gojek di Jalan Sudirman, Jakarta. Sementara Nadiem Makarim dikabarkan menjalani operasi usai sidang pembacaan tuntutan pada 13 Mei lalu. Pihak keluarga menyebut operasi dilakukan karena khawatir kondisi kesehatan Nadiem Makarim semakin memburuk jika tidak segera ditangani. Setelah operasi, Nadiem Makarim dijadwalkan kembali menjalani sidang pada 2 Juni 2006 mendatang. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Sementara pengacara senior Hotman Paris meminta kepada Presiden Prabowo untuk membebaskan Nadiem Makarim, bos Gojek ini. Melalui akun media sosialnya, pengacara senior ini akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak bersalah. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan. 1. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2. Tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3. Tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo. Selamat malam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak di hari libur begini, yaitu hari Sabtu. Karena di hari Sabtu ini pun klien saya lebih lanjut dalam akun media sosialnya Sabtu 16 Mei 2026, Hotman Paris menjelaskan BPKP telah melakukan audit sebanyak 2 kali dengan hasil tidak ada kerugian bagi negara sedikit pun. BPKP telah melakukan. Selamat malam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak di hari libur begini, yaitu hari Sabtu. Karena di hari Sabtu ini pun klien saya Nadiem Makarim masih ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Ternyata untuk pengadaan laptop yang dituduhkan tersebut, ke negara CQ BPKP telah melakukan audit 2 kali. Ini jadi auditnya nih, 2 kali dilakukan audit. Ya, apa tujuan audit? Ya, disebutkan di sini bahwa BPKB melakukan audit tersebut untuk mengetahui apakah pengadaan tersebut pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat manfaat, dan tepat kualitas. Ini jadi, ini bahasa dalam audit BPKB. Dan temuan dari BPKP adalah, ini saya bacakan, saya tidak tambahkan sedikit pun, mengenai ketepatan harga. Ini kata BPKP. Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, liawat negosiasi, harga pesanan serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Sekali lagi BPKP mengatakan kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Yang
yang secara tidak langsung ini artinya BPKB mengatakan tidak ada markup pengadaan laptop tersebut. Dan juga disebutkan bahwa sudah 98,38% sekolah mengakui menerima manfaat dari laptop tersebut yang jumlahnya 1.200.000 laptop. Hal yang paling penting lagi adalah ternyata waktu pengadaan laptop tersebut Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Perdata tanggal 28 Juni 2020 membentuk tim hukum untuk memberikan pendampingan kepada Kemendikbud, kepada kementerian waktu pengadaan laptop tersebut. Inilah SK dari Kejaksaan Agung yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata 24 Juni 2020. Ini data. Saya tidak memberikan opini dulu, ini fakta. Bapak Presiden percaya sama saya selama lebih dari 25 tahun dalam suka dan duka dalam zaman dulu waktu sama-sama berjuang di tahun 2000. Sekarang saya tidak memberikan opini, hanya fakta hukum hasil audit BPKP 2 kali audit.